Norwegia pecah telur dan Italia tenggelam, kisah santai dari laga 4-1 yang mengubah sejarah. Setelah puluhan tahun hanya jadi penonton, akhirnya ada juga momen ketika seluruh Norwegia bersorak lega. Tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia. Dan yang bikin momen ini makin manis. Mereka memastikan tiket itu dengan menghabisi Italia 4-1 di pertandingan terakhir. Yap, Italia, tim 4 kali juara dunia itu. Norwegia terakhir kali muncul di Piala Dunia tahun 1998 di Prancis. Setelah itu, perjalanan mereka seperti drama panjang, penuh harapan, jatuh bangun, dan hampir selalu berakhir di luar gerbang turnamen besar. Tapi tahun ini, Erling Haaland dan kawan-kawan seperti bilang, udah cukup sejarah kelamnya, kita balik ke panggung besar. Sejak match pertama kualifikasi grup I, mereka jalan mulus, 8 kali menang, 2 kali imbang, mengumpulkan 24 poin, dan duduk manis di puncak klasemen. Hampir semua kemenangan mereka selalu disertai hujan gol. Mesin gol mereka, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland? Dalam tiap pertandingan, dia hampir selalu bikin gol, bahkan sempat hat-trick, dan resmi jadi top skor Norwegia. Tapi semua kisah gemilang itu nggak bakal lengkap tanpa laga pamungkas melawan Italia. Dan disinilah drama sesungguhnya dimulai. Skenario awal kayaknya berjalan sesuai ekspektasi Italia. Stadion San Siro menggema dan Azzurri tampil agresif sejak menit pertama dan beberapa momen yang didapat Italia. Politano mengirim umpan silang tajam. Frattesi coba tembak dari sudut sempit. Di Lorenzo melepaskan crossing yang bikin Norwegia sempat panik. Dan pada menit ke-11, akhirnya Italia memecah kebuntuan. Kombinasi cepat antara Di Marco dan Retegui membuat bola disodorkan ke Esposito, yang dengan cepat menyambar dan gol. Italia unggul 1-0 dan stadion langsung meledak. Penguasaan bola, Italia nyaris 70%. Norwegia, kebingungan. Serangan balik mereka beberapa kali dicoba oleh Sorloth dan Antonio Nusa, tapi selalu dipotong Bastoni atau Mancini. Babak pertama ditutup 1-0 dan banyak orang mungkin berpikir, ya sudahlah, Norwegia kena comeback story di laga terakhir. Tapi ternyata, babak kedua, Norwegia hidup kembali dan Italia mulai bingung. Begitu kick-off babak kedua, Norwegia seperti tim yang berbeda. Baru beberapa detik, Sorloth langsung nendang keras sampai Donnarumma harus melompat menyelamatkan jaring luar dan Norwegia makin percaya diri. Umpan silang Torsevet yang melintas tepat di depan gawang. Italia mulai kehilangan koordinasi, dan klimaksnya tiba pada menit ke-63. Sorloth mengalirkan bola ke tengah. Bergo membiarkan bola lewat dengan cerdas. Nusa mendapat ruang, sentuhan kanan-kiri, tembakan keras ke tiang dekat, sempat membentur pemain Italia, Donnarumma terperangah, dan gol. Skore menjadi 1-1. Setelah itu, Italia benar-benar tampak goyah. Pressing mereka kacau, aliran bola terputus, dan aura percaya diri mereka hilang begitu saja. Saat Italia mulai panik, Norwegia cuma butuh satu hal, momen Haaland Donnarumma. Norwegia berbalik unggul 2-1. Stadion San Siro hening. Yang terdengar cuma sorakan kecil tanda optimisme Norwegia. Tak berhenti sampai situ, Haaland jadi makin menggila. Serangan balik cepat membuat dua bek Italia jatuh bangun mengejar, dan Haaland seperti predator yang mencium darah. Tendangan kaki kirinya melesat rendah ke pojok gawang. Gol lagi. 3-1. Italia resmi runtuh. Italia benar-benar KO. Menjelang akhir laga, Italia makin kacau. Passing mereka banyak yang salah, serangan tidak terarah, dan publik mulai bersiul kecewa. Norwegia memanfaatkan itu.
Peluang terakhir datang ketika Torstvedt menusuk dari sisi kanan dan mengirim bola mendatar ke tengah kotak penalti. Sorloth menyambar dan gol. 4-1. Tegas. Norwegia sudah bangkit, dan Italia masih terjebak dalam krisis panjang. Peluit akhir, tiket Piala Dunia dan babak baru Norwegia. Saat wasit meniup peluit akhir, para pemain Norwegia saling berpelukan. Mereka bukan hanya menang, tapi mengubah sejarah. Setelah 28 tahun, mereka kembali ke Piala Dunia. Haaland jadi pahlawan, Italia terah Norwegia bisa jadi kejutan besar di Piala Dunia nanti. Dengan Haaland di depan dan mentalitas baru yang sedang terbentuk, jawabannya bisa saja, ya. Satu hal pasti, kemenangan 4-1 di San Siro itu bukan kemenangan biasa. Itu adalah deklarasi bahwa Norwegia bukan lagi tim penggembira. Mereka kembali, dan kali ini, mereka datang untuk bersaing.